Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tauqifi ijtihadi dalam pengumpulan Al-Quran. Ini ada sedikit pengembangan judul dari presentasi kawan-kawan. Jadi tauqifi ijtihadi dalam pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Selanjutnya istilahi dalam penulisan Al-Quran. Kemudian kaidah penulisan mashaf Al-Quran. Jadi dalam pengumpulannya bagaimana dan penulisannya bagaimana. Nah, untuk itu akan disampaikan oleh Muhammad Ansarullah terkait tauqifi dalam pengumpulan Al-Quran bersama di Fatimah Dian Partiwi yang akan menyampaikan tauqifi dalam pengumpulan Al-Quran sekaligus sedikit menyinggung tentang lawan dari tauqifi yakni ijtihadi ya. Kemudian istilahi, ada istilah-istilah dalam penulisan Al-Quran disampaikan oleh Muhammad Aqdil Abdali bersama dengan Fatimatul Jahra. Karena Muhammad Aqdil Abdali mengirim videonya hanya lewat link, maka mohon maaf tidak dapat kita gabung sebab banyak kota yang harus Bapak sediakan, sekitar ribuan GB lah, ribuan GB. Kenapa? Karena video kawan-kawan satu lokal itu untuk mendownload saja satu orang itu ada videonya 5 menit sampai 10 menit itu sampai ratusan sampai 300 MB baru satu orang. Bayangkan kalau 50-an orang itu kalau langsung terdownload. Makanya perlu kota internet ribuan GB hanya untuk teman satu lokal. Itu baru kota, belum lagi waktu. Akhirnya dengan segala keterbatasan, mohon maaf tidak dapat disatukan ya karyanya Muhammad Aqdil Abdali karena tidak mengirim videonya via WA. Selanjutnya kaidah penulisan mashaf Al-Quran disampaikan oleh video yang sudah tergabung, alhamdulillah, karya Muhammad Arif Junaidi. Mari kita siap-siap menyimak. Siapkan komentar terbaik Anda. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran dengan bahasa yang halus. Sampaikan komentar Anda di kolom komentar di bawah dengan tetap membangun semangat dan membangun teori yang bagus. Terima kasih. Selamat menyaksikan presentasi kawan-kawan dari lokal A dan lokal B. Kenalkan, nama saya Muhammad Ansarullah, NIM 200406917 dari lokal A. Sini saya ingin menyampaikan dari isi makalah saya, makalah Ulumul Quran yang judulnya yaitu tauqifi dalam penulisan Al-Quran. Ya, mungkin sampai sini saja pengantar umumnya. Langsung kita masuk pembahasan. Sebelum saya ingin masuk pembahasan, saya ingin bertanya, apa itu tauqifi? Tauqifi itu adalah penulisan Al-Quran yang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, artinya telah ditetapkan oleh Rasul berdasarkan wahyu. Alasan pendapat ini ialah para sahabat telah mencapai konsensus ijma atau mushaf yang dituliskan pada masa pemerintahan Utsman. Nah, sesungguhnya lebih singkatnya arti dari tauqifi ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pengertian surat dalam Al-Quran. Nah, pengertian surat menurut bahasa surat atau sering disebut surat artinya mulia atau derajat atau tingkat dari sebuah bangunan. Surat disebut dari bagian Al-Quran menunjukkan karena kemuliaannya. Maka jika diibaratkan Al-Quran ini adalah suatu bangunan, maka surat itu adalah tingkat-tingkatannya. Nah, sebenarnya Al-Quran ini adalah suatu kitab yang sangat mulia, yang sesungguhnya Al-Quran ini diibaratkan sebagai bangunan dan surat-surat itu diibaratkan sebagai tingkat-tingkatannya. Di sini kita ringkas-ringkas saja karena waktu kita juga sedikit.
Nah, habis itu kita langsung masuk ke susunan surat dalam Al-Quran. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran secara keseluruhan sudah ditulis oleh para sahabat, hanya saja belum tersusun rapi sebagaimana Al-Quran yang kita ketahui sekarang ini. Bahkan surat-suratnya pun belum diurutkan secara detail. Banyak faktor yang melatar belakangi kenapa pada saat itu Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Antara lain adalah karena Al-Quran pada waktu itu masih dalam masa pembentukan proses. Tidak sedikit ayat yang turun bahkan berfungsi sebagai penghapusan nasikh hukum atau bacaan ayat sebelumnya, sehingga menjadi salah satu kesulitan tersendiri jika Al-Quran dibukakan dalam bentuk mushaf seperti hanya Al-Quran yang kita ketahui sekarang. Nah, alasan mengapa Al-Quran itu tidak langsung dimushafkan pada zaman Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kan banyak wahyu yang turun dan semua ayat-ayat Al-Quran itu belum semuanya diwahyukan oleh Allah. Jadi sebujurnya Al-Quran itu tidak tersusun rapi seperti ada yang mushaf sekarang ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Diam Pertiwi dengan nomor NIM 20.40.06969. Saya dari Lokal B semester 2. Jadi kali ini saya menjelaskan tentang isi makalah saya yang berjudul Tauqifi dalam penulisan Al-Quran. Oke. Jadi sebelum ke sana kita harus tahu dulu tentang apa itu Tauqifi. Jadi Tauqifi adalah penyusunan Al-Quran yang hanya berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Oke, kita masuk saja ke pembahasannya. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran secara keseluruhan sudah ditulis oleh para sahabat. Hanya saja belum tersusun rapi dan urutannya pun belum detail. Ini karena banyak faktor yang melatar belakangi si Al-Quran ini, karena waktu itu Al-Quran masih dalam masa pembentukan atau proses. Jadi dalam masalah ini ada 3 pendapat ulama tentang penyusunan surah di dalam Al-Quran. Jadi saya sebutkan saja. Yang pertama itu ada Ittihad sahabat Nabi. Ini bukan Tauqifi. Pendukung pendapat ini antara lain Imam Malik, lalu ada Al-Qadi Abu Bakar dan Ibnu Faris. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan Tauqifi dari Nabi. Di sini telah ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu ya. Lalu yang kedua yaitu ada tertib sebagian surah-surah Al-Quran adalah Tauqifi, dan tertib sebagian surat yang lainnya adalah hasil Ittihad. Pendapat ketiga ini didukung oleh beberapa ulama terkemuka. Hanya mereka berbeda tentang surah-surah yang mana yang tertibnya berdasarkan Tauqifi dan berdasarkan Ittihad. Oke, jadi di sini saya jelaskan yang berdasarkan Tauqifi saja. Jadi kita masuk yang poin kedua dan poin ketiga nanti. Poin yang kedua itu ada yang berdasarkan Tauqifi dari Nabi. Jadi artinya ini telah ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu. Jadi di sini ada alasan pendapat ini adalah para sahabat telah mencapai konsensus atau ijma atas mushaf yang ditulis pada masa pemerintah Utsman, dan ijma mereka tidaklah sempurna kecuali ini ada poin lagi A, B, C, D. Yang A, apabila tertib Al-Quran yang mereka telah sepakati itu berdasarkan Tauqifi, sebab jikalau tertib atau penyusunan surah di dalam Al-Quran itu hanyalah hasil ijtihad para sahabat, maka sahabat yang memiliki mushaf yang berbeda-beda itu akan tetap berpegang teguh pada mushafnya. Akan tetapi fakta menunjukkan mereka dengan sepakat mau menerima mushaf Utsmani dan membakar semua mushaf yang berbeda dengannya. Oke, jadi di poin A ini mereka ini bersepakat untuk untuk menerima mushaf dari si Utsmani.
Lalu yang B, surat-surat Al-Quran yang sejenis tidaklah selalu urut atau tertib letaknya. Maka sekiranya tertib surat-surat Al-Quran berdasarkan ijtihad, niscaya diperhatikan tempat surat-surat yang sejenis itu. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Misalnya surat-surat Al-Musyahibat atau surat-surat yang dimulai dengan tasbih kepada Allah tidaklah disusun secara berturut-turut melainkan diselingi. Oke. Jadi di sini surat-surat yang sejenis itu tidak selalu tertib letaknya, akan tetapi ini berdasarkan ijtihad ya. Mereka ini memperhatikan surat-surat yang sejenis saja, dan kenyataannya itu di sini misalnya surat Al-Musyahibat yang dimulai dengan tasbih kepada Allah ini tidak berurutan. Jadi yang berurutan itu hanyalah yang sejenis saja sih sebenarnya. Lalu yang poin C, Rasulullah SAW telah membaca beberapa surat dalam salat secara berurutan. Menurut riwayat dari Ibnu Abi Syaibah bahwa Rasulullah SAW telah menghimpun al-musyahal dalam satu rakaat. Lalu yang poin D, menurut riwayat dari Sulaiman Ibnu Al-Hilal, ia telah mendengar Rabi'ah telah ditanya, kenapa surah Al-Baqarah dan Ali Imran didahulukan letaknya, padahal sebelumnya sudah lebih 80 surat. Surah Al-Makkiyah yang diturunkan di Madinah. Ia menjawab, keduanya didahulukan karena Al-Quran disusun berdasarkan pemberitahuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyusunnya. Itulah sampai kepada kami. Karena itu jangan lagi ditanyakan hal itu. Nah, dari beberapa poin yang saya bahas tadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa surat-surat ini itu telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita tidak perlu lagi menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi ya. Oke, jadi demikian beberapa pendapat ulama tentang penyusunan surah Al-Quran. Ada yang berpendapat hasil ijtihad sahabat tauqifi, dan ada pula yang mengatakan bahwa sebagian besar merupakan tauqifi dan hanya sebagian kecil ijtihad sahabat. Meskipun demikian, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua, yaitu berdasarkan tauqifi. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan hilap dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Pendahuluan. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin maju ilmu pengetahuan semakin tanpa kembali di atas kemukjizatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkannya kepada Nabi Muhammad SAW demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Penulisan mushaf Al-Quran dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Sejarah telah mencatat bahwa sarana yang digunakan oleh para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran itu dengan menggunakan sarana ujung telapak kurma, batu-batu tipis, kulit binatang atau pohon, pangkal pelapak kurma yang tebal, tulang berikat yang telah kering, kayu tempat duduk pada unta, tulang
sesuai dengan riwayat sahih tentang bacaan Al-Quran. Mushaf ini dikenal dengan mushaf Baqiyah. Tujuan pembuatan makalah. Makalah ini kami buat dimaksudkan agar kita lebih mengerti tentang ulumul Quran, khususnya dalam ilmu kaidah penulisan mushaf Al-Quran, dan kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, khususnya bagi kami sendiri. Bab 2 pembahasan. A. Sejarah mushaf Al-Quran. Pada masa Rasulullah ada dua genre tulisan yang benar-benar digunakan masyarakat Arab, yaitu musnad dan munaqi. Rasulullah wafat di saat Al-Quran telah dihafal dan tertulis dalam susunan ayat-ayat dan surah-surah dipisah-pisahkan atau ditertibkan ayat-ayatnya saja, dan setiap surah berada dalam satu lembaran secara terpisah dan dalam 7 huruf, tetapi Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf yang menyeluruh. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar sampai akhir masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kedua khalifah tersebut berusaha mengumpulkan tulisan Al-Quran dari para sahabat. Pengumpulan ini bukanlah untuk ditulis dalam satu mushaf, tetapi sekadar mengumpulkan ke dalam satu tempat. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman melakukan penyeragaman Al-Quran melalui kebijakan ini. Khalifah Utsman berhasil menghapus perbedaan versi bacaan Al-Quran dan menyusun mushaf Al-Quran dengan bacaan standar. Mushaf ini yang dikenal dengan sebutan mushaf Utsmani. Walaupun Al-Quran sudah dikodifikasi, akan tetapi wujud serta bentuk penulisan Al-Quran mushaf Utsmani tidaklah sebagaimana wujud dan bentuk tulisan Al-Quran yang dikenal sekarang. Huruf Al-Quran dalam mushaf Utsmani tidak mengenal adanya tanda syakal atau harakat seperti titik 1 di bawah atau huruf ba, titik 2 di bawah untuk huruf ya, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan tanda-tanda huruf seperti itu belum dikenal pada masa itu oleh umat muslim. Ada betul-betul tertata rapi sehingga layak diartikan sebagai kitab suci yang isi kandungannya tanpa intervensi lainnya selain Allah. Periodisasi penulisan Al-Quran pasca kodifikasi bisa dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Membariskan tulisan Al-Quran, maka lahirlah ilmu i'rab Al-Quran pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. 2. Pengukuhan tanda baca oleh Abu Al-Aswad Ad-Dawali dan tanda titik pada huruf oleh Ashar bin Ashib. 3. Penyempurnaan syakal dan titik pada huruf oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Proses sejarah Al-Quran hingga menjadi satu rangkaian mushaf yang utuh juga tidak akan luput dari tahapan panjang yang mengiringi, yakni terkait pemeliharaan wahyu Al-Quran. Pemeliharaan ini dapat dilakukan dengan 2 metode, yakni menghafal dan menulis. Metode ini dalam literatur klasik ulumul Quran dikenal dengan istilah jamu Al-Quran, yang berarti pengumpulan. Pertama, pengumpulan Al-Quran dalam arti menghafal, tempatnya ketika Allah menyemayamkannya ke dalam lubuk hati Rasulullah sebelum disampaikan kepada orang lain. Kedua, Nabi membacakannya kepada sejumlah sahabat agar terjaga di dalam hati mereka. Ketiga, hingga pasca Nabi wafat, penjagaan Al-Quran berpindah kepada para khalifah pilihan yang mampu menjaga dan menstandarisasikan bacaan Al-Quran sampai sekarang. Kaidah penulisan dalam Al-Quran.
mereka lebih banyak ilmunya, lebih benar hati dan lisannya, dan lebih besar amanahnya. Terdapat pula sekelompok ulama yang berpendapat lain bahwa pola penulisan di dalam naskah Al-Quran tidak bersifat tauqiki, tetapi hanya beristilah para sahabat. Demikianlah cuplikan presentasi kawan-kawan dari lokal A dan lokal B. Untuk lebih jelasnya terkait tauqifi dan ijtihadi dalam pengumpulan Al-Quran, silahkan download materinya di ROM mata kuliah baik lokal A lokal B pada mata kuliah Ulumul Quran. Begitu juga terkait istilahi dalam penulisan Al-Quran serta kaidah-kaidah dalam penulisan mushaf Al-Quran. Mari kita lanjutkan diskusi pada kolom komentar di bawah. Kita tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.